Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari Han PFAI, ngutut sopai patut. Melihara kutut siapa saja pantas ya. Maaf di video saya nggak ada editing dan lain-lain. Ini video manual murni ya, jadi nggak pakai aplikasi. Mungkin agak sedikit kelipotan. Ini karo belajar ngomong sambil belajar ngomong di depan publik ya teman-teman. Di sini saya mau berbagi masalah penyakit yang sering terjadi di perkutut, yaitu cacingan ya. Cacingan sangatlah bahaya buat kutut-kutut kita, karena kalau kita telat untuk menangani penyakit tersebut, secara otomatis kematian akan menghampiri. Nah, salah satu penyakit perkutut cacingan ini biasanya timbul di perkutut anakan yang dilolokan di puter. Nah, kalau indukan mas, indukan pun bisa, nanti indukan bahas belakangan. Ini anakan yang di teman puter itu riskan akan cacingan. Karena apa? Anakan putut yang dilolokan puter itu makan porsinya akan tinggi karena dia diloloh oleh puter. Satu, kedua, puter itu sangatlah jorok, dia mau makan makanan kotorannya sendiri. Jadi di sini yang jadi sumber permasalahan cacingan ya di sini. Kotorannya dimakan lagi, dibuat ngeloloh kutut tersebut. Akhirnya kutut riskan akan kena cacingan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelembapan kandang yang sangat tinggi ya. Selain kurang bagus di perkembangan anakan perkutut, kandang yang lembab, kelembapan yang tinggi, entah itu dari kotorannya sendiri yang menumpuk yang sampai nggak bisa kering, basah terus, ataupun kadar air di tanah bawah kandang tersebut yang sangat tinggi bisa mempengaruhi kelembapan kandang kutut tersebut. Itu sangat riskan akan bibit-bibit cacing kepada perkutut kita ya. Nah, perlu diperhatikan, kelembapan kandang itu sangat berpengaruh pada kesehatan kutut kita dan memancing bibit-bibit cacing di dalam peternakan kita. Nah, saran saya ya harus diatur kelembapannya. Kalau memang sangat lembab, tutup gazebo atau apalah yang buat alas kutut tersebut. Tapi kalau kering, ya diantisipasi sendiri. Yang paham ya Anda sendiri, bukan saya, karena itu kandang Anda. Ya, jadi diatur menurut feeling Anda, menurut keyakinan Anda, bagaimana kutut kita nyaman, nggak kedinginan, nggak terlalu tinggi kadar airnya. Itu supaya tidak memancing bibit-bibit cacing datang ke kandang peternakan kita. Nah, yang salah satu kunci pokoknya lagi yaitu di air minum. Nah, kalau air minum saya memang sengaja pakai yang kecil, yang besar cuma di kandang luar. Kalau kandang rumah 100 pasang ini biasanya dulu saya pakai air minum kecil semua. Ini buat latihan saya sendiri supaya saya rajin ke kandang. Kalau saya buat kandang yang besar, secara otomatis saya nggak akan sering ke kandang, karena saya yakin airnya masih besok saja. Airnya masih besok saja. Ini akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi kinerja kita di kandang. Tetapi kalau kandang air minum kita kecil, seperti nanti saya beri contoh, seperti tempat saya yang nanti saya beri contoh, ini mau tidak mau ya gelem ora gelem tiap pagi kita ke kandang ngecek airnya, apalagi kalau posisinya indukan kita punya anak. Kalau air tempat wadah saya yang kecil ini buat minum indukan punya anak, secara otomatis satu hari habis. Kadang satu pagi kasih, sore sudah habis. Memang sengaja saya buat seperti itu untuk melatih diri saya sendiri rajin ke kandang ternak saya ya. Kalau teman ya terserah teman bagaimana mengantisipasi teman. Ukuran Anda, kemampuan Anda, skill Anda yang tahu ya Anda sendiri. Program Anda yang tahu ya Anda sendiri. Mindset, target yang tahu ya Anda sendiri. Makanya ya kerjakan semampu Anda, setinggi target Anda ya. Ini terakhir video saya kasih
tempat air minum saya supaya buat contoh kebersihan air minum dan wadahnya untuk menghindari penyakit cacing. Nah, ini sengaja rasa kecil-kecil biar rajin ke kandang. Nah, ini kandang legendaris saya yang sering saya bilang-bilangkan, yang saya lulukan, sudah berantakan bentuknya dari awal 2018 buatnya. Ya, sekian teman-teman. Salam dari Hanfi Hamawi, Ingutut, Sope Patut.